Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Selamat datang di segmen baru channelku ini, yaitu update buku. Di segmen ini aku akan menginfokan ke kalian sebisaku ya, info-info buku rilisan terbaru yang cukup underrated atau mungkin kurang populer gitu kan ya, baik dari buku terbitan Indonesia maupun terbitan luar negeri yang terjemahan gitu, pokoknya yang terbit di Indonesia. Jadi mau tahu bukunya itu apa aja, tonton videonya sampai selesai ya. Buku pertama yaitu adalah The Trouble with Perfect karyanya Helena Dugan. Ini aku sambil lihat ke sini nggak apa-apa ya. Buku ini itu buku kedua dari seriesnya A Place Called Perfect yang sekarang bisa dikatakan cukup langka. Bukan cukup, sangat langka. Aku sampai sekarang belum bisa dapat buku fisiknya. Cari kemana-mana nggak dapat gitu kan ya. Bukunya ini rilis Desember 2021 kemarin. Dan aku lihat info kemarin di Instagram kalau buku ketiganya akan terbit 9 Februari nanti. Mungkin saat video ini tayang bukunya sudah terbit. Jadi kalau kalian suka dengan buku-buku fantasi dan ngikutin buku itu, seri itu, cepetan dibeli. Buku ini terbitan karya BIP, genrenya ini middle grade dan fantasi. Dan aku sangat penasaran sama buku ini. Kalau kalian sudah baca atau kalian mungkin juga penasaran kayak aku, kasih komentar di bawah ya. Buku selanjutnya yaitu ada dari Looking for the King of Fishing karya penulis Cina yaitu atau Taiwan mungkin ya, karyanya Zhang Wei. Buku ini terbitnya Juni 2021. Aku jujur sama sekali nggak pernah dengar buku ini, kurang di marketingin atau gimana sama BIP, jadi aku sama sekali nggak dengar buku ini gitu loh, dan baru tahu setelah scroll Instagram sama Twitternya gitu loh. Bukunya ini banyak ilustrasinya, sudah tersedia juga di Gramedia Digital. Bukunya ini berkisah tentang seorang anak yang tinggal di sebuah pegunungan yang langka akan air dan ikan. Kemudian kayak ada mitos gitu ya di desa atau tempat dia tinggal, siapa yang mampu menangkap ikan, dia akan memperoleh derajat yang lebih tinggi dan dia bertekad mencari raja ikan. Katanya sih gitu. Aku belum baca juga, tapi tertarik banget sih. Kayaknya genrenya lebih ke fantasi gitu ya, fantasi middle grade. Kalau kalian penasaran coba cari. Oke, buku selanjutnya yaitu ada The Extincts karya Veronica Cosantelli. Buku ini juga buku middle grade, terbitnya September 2021, karyanya BIP juga. Kayaknya sih fantasi juga ya, jadi dia bercerita tentang George yang melamar ke sebuah peternakan gitu, dan ternyata peternakannya itu bukan peternakan biasa. Ada makhluk-makhluk yang sudah punah, ada yang makhluk yang dianggap mitos seperti burung dodo, unicorn, naga. Kayaknya menarik ya. Maaf banget kalau agak sedikit berbeda tampilannya karena tadi kameraku mati dan ini sekarang aku pakai kamera HP. Semoga hasilnya tetap bagus ya. Lanjut ke buku tentang The Extinct Veronica Cosantelli ini. Bukunya ini lebih ke genre fantasi gitu untuk middle grade. Aku cuma tahu sampai situ aja. Kan tema ceritanya mengingatkan aku sama kayak How to Train Your Dragon. Kemudian buku selanjutnya yaitu ada The Short Color karyanya Zilah Battle. Ini terbit 19 Januari 2022 kemarin. Karyanya PIP juga. Aku penasaran cerita ini juga karena ini tuh kayak tentang kayak mitos gitu. Aku lupa detailnya apa, tapi kayaknya menarik karena tentang seorang anak yang bisa memanggil hiu gitu, dan lokasinya kalau nggak salah di Papua, kalau nggak salah. Nah, aku sendiri belum baca buku ini, cuman aku tertarik gitu kan ya, dan aku memang mau mengoleksi buku terbitannya PIP yang terjemahan kayak gini. Selanjutnya yaitu yang aku tahu ada namanya Cukit Sang Penyihir dan Sang Naga, atau bahasa Inggrisnya The Fork, The Witch, and The Worm, karyanya Christopher Paolini. Ini kalau nggak salah buku lanjutan dari serinya Eragon. Aku sendiri nggak ngikutin buku serinya Eragon gitu kan ya, dan bukunya ini terbitannya Gramedia. Dia terbit Desember 2021 kemarin. Nah, kalau nggak salah sih Rio dari channelnya Rio Odestila itu udah bahas buku ini. Kalau nggak salah kalian bisa mampir, nanti aku sertakan linknya juga. Selanjutnya ada buku Holiday Magic. Ini tuh buku serinya Bliss Bakery yang ke-7. Seri terakhir apa ya? Aku lupa. Ini diterbitkan oleh Mizan Fantasi di Desember 2021. Ini sudah bisa didapatin di toko buku, mau toko buku online, toko buku offline, maupun di websitenya Mizan Store-nya sendiri. Selanjutnya ada kategorinya Young Adult. Itu judulnya Realm Breaker, karyanya Victoria Aveyard. Itu seri terbaru kayaknya, keluarannya Mizan Fantasi juga. Dia terbit
Januari 2022 kemarin. Ini bukan lanjutannya dari serinya Red Queen, bukan. Kalau nggak salah ini baru sih. Jadi kalau kalian suka yang fantasi, kerajaan, perang seperti itu, coba deh kalian cari buku ini juga. Kemudian buku selanjutnya ada Popple of Chimney Town karyanya Akihiro Nishino. Ini bukunya aku sudah beli karena aku suka banget ilustrasinya. Nah ini dia, buku ilustrasi anak-anak gitu, full color semua, dan artnya itu bagus kayak ala steampunk, sedikit aja blurb ya. Bukunya ini berkisah tentang persahabatan antara anak laki-laki dan juga makhluk bernama manusia sampah. Sangat-sangat menarik ceritanya meskipun mudah ketebak ya. Kalau kalian suka buku ilustrasi anak-anak, aku sangat rekomendasi banget kalian baca ini. Selanjutnya yaitu ada Dogstar karya Megan Shepherd. Oh maaf, yang ini buku terbitan luar negeri, bukan terbitan Indonesia. Cuman aku sangat antisipasi sekali gitu ya, karena pengarangnya Megan Shepherd. Aku pernah baca bukunya Megan Shepherd, yaitu The Secret Horse of Briar Hills. Aku sudah pernah juga bahas video ini, meskipun videonya agak-agak kualitasnya gak bagus gitu ya di sini, nanti aku cantumin. Buku ini katanya berdasarkan kisah nyata gitu, dan tokoh utamanya ini anak perempuan dan juga seekor anjing gitu. Detail lainnya aku juga kurang tahu, cuman aku dengar beberapa dari youtuber luar gitu, buku ini bagus. Tapi juga ada trigger warningnya, gak tahu makanya trigger warningnya itu kayaknya apa, aku juga kurang ngerti karena ini buku middle grade gitu loh. Buku selanjutnya dari penulis favoritku juga, ini terbitan luar, belum ada diterbit di Indonesia juga. Judulnya adalah The Beatrice Prophecy, karyanya Kat DiCamillo. Bukunya ini sudah terbit September 2021 kemarin. Nggak terlalu tahu banyak juga tentang buku ini, cuman kayaknya tema utamanya tentang anak perempuan yang nantinya itu menjadi seorang raja gitu. Kalau dari cover ilustrasinya ini udah ketebak sih, itu settingnya kayak medieval atau kerajaan gitu. Dan kalau aku lihat dari Goodreads itu ratingnya banyak yang bilang bagus dan katanya sih meaningful gitu, kayak mungkin kayak buku-bukunya Kat DiCamillo yang lain yang punya meaning tertentu yang bagus, yang menyentuh hati, yang heartwarming mungkin, atau mungkin herois kayak gitu, nggak tahu, tapi aku penasaran sama buku itu dia tadi beberapa daftar buku yang aku tahu terbitan dari sekitar pertengahan tahun kemarin sampai awal 2022 ini. Dari sekian banyak judul buku itu, mana yang bikin kalian penasaran? Kasih komentar di bawah ya. Sekian video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye. Ini sudah terbit ya.